Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Teguh Kurniawan dari NRV 6 dari kelas 2.3 ITA akan melakukan praktikum yang ke-13 dengan tema Creating Database Trigger dari mata kuliah Basis Data Lanjut dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Eskom OCA, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu dapat menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger. Sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya. Pertama, aplikasi trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data seperti DML atau event sistem seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action atau realisasi operasi global yang menengah. Jangan desain trigger dalam di mana fungsi sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain, membuat prosedur tersimpan dan memasukkan ke dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Ya, ini adalah contoh dari database trigger. Skemanya. Selanjutnya, membuat DML trigger, sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, untuk tabel before after, untuk view instead of, event untuk trigger, insert, update, atau delete, nama tabel dalam tabel view, tabel trigger, atau statement, kalau when, trigger untuk body PLSQL block. Komponen DML trigger. Before mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, dan delete. Komponen dalam trigger harus ke trigger body mengeksekusi tiap baris pada statement atau hanya satu. Statement trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Rule. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Trigger body adalah sebuah blok PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Firing sequence. Ya, ini adalah tentang firing sequence. Ya, ini lanjutannya yang tadi. Ya, ini sintaks untuk membuat statement trigger DML. Create trigger, kemudian nama triggernya, kemudian di set waktunya, kemudian ini event dalam tabel apa, kemudian ini trigger body-nya. Membuat statement trigger DML. Mencoba secure EMP menggunakan predikat kondisional. Creating a line trigger DML. Ya, ini seperti yang tadi. Ya, ini lanjutannya dari creating a line trigger DML.
Ini dengan menggunakan old dan new qualifier. Ya, ini implementasinya. Kemudian membatasi sebuah row trigger dengan menggunakan ini sebuah parameter trigger instead of. Berikut ini adalah tabelnya, bagan-bagannya, skemanya, ya bisa dilihat. Sintaksnya seperti yang ada di bawah ini. Kemudian membuat trigger instant of. Nah, ini instant of insert ke m_detail. Membuat trigger instant of. Membedakan antara database trigger dan stored procedure. Definisikan dengan create trigger untuk yang database trigger, sedangkan prosedur definisikan dengan create procedure. Untuk yang trigger, data dictionary mengandung source code di user trigger, sedangkan prosedur mengandung source code di user_source. Kemudian yang trigger digunakan secara implisit, yang prosedur digunakan secara eksplisit. Kemudian yang trigger, commit, save point, dan rollback tidak diperbolehkan. Commit, save point, dan rollback diperbolehkan untuk prosedur. Ini yang membedakannya formnya. Memanage trigger, mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Bisa digunakan sintaks seperti di bawah ini. Dan jika untuk mematikan dan menghidupkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel, bisa menggunakan sintaks di bawah ini. Untuk mengcompile-nya, bisa menggunakan sintaks di bawah ini. Untuk menghapus sebuah trigger dari database, digunakan sintaks drop trigger, ya drop ini. Dengan catatan, semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji coba setiap operasi data trigger menggunakan operasi data trigger. Uji setiap kasus pada klausa when, alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung dari prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Ini model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger loop untuk setiap baris dipengaruhi. Eksekusi semua before row trigger, eksekusi semua after row trigger, eksekusi statement DML dan lakukan pengecekan constraint, eksekusi semua after statement trigger. Ya, ini contohnya. Ini contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan pakai construct. Ya, ini trigger after row dan after statement. Ya, ini demonstrasi spesifikasi var_back. Demonstrasi menggunakan audit EMP. Ya, ringkasan. Praktikum ini mencakup teori berikut ini: membuat statement dan row trigger, membuat advanced trigger untuk menambahkan dalam kemampuan dari Oracle Database. Latihan, tuliskan skrip yang membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Ya, ini field dan tipe datanya. Kemudian tabel transaksi A, field dengan tipe data nomor 10 not null. Selanjutnya tabel history, field ID barang tab data number 10 not null, tipe tanggal data tab date not null. Dan yang kedua, buat row trigger dengan timing before pada skala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Skala pengubahan data pada field jumlah tabel. Transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu.
Dengan skala pengubahan pada file jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan data tambah, ubah data, hapus data sesuai dengan tipe HTML pada tabel transaksi. Ya, selanjutnya akan saya perlihatkan tentang script dari ketua latihan tersebut. Ya, yang pertama ini adalah script dari latihan yang pertama dari tabel barang. Ini scriptnya. Kemudian ini script dari tabel transaksi seperti ini. Ini script dari tabel history. Yang selanjutnya soal yang nomor 2. Ini yang pertama, yang poin A. Selanjutnya ini yang poin ke B. Ya. Itu tadi tentang praktikum tentang praktikum 13 membuat database trigger. Dari saya, apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan penulisan kata, saya mohon maaf. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.